puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Kita mau ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami mau beribadah, berkati kami undang Roh Kudus hadir, urapi setiap kami. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Tuhan Allah di tengah kita. Siap? Ya, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Apa? Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena siapa? Bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Selesai, kita menyanyi satu lagu lagi yang temanya Oh Sukacitaku. Ya, sama-sama kita nyanyi ya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi apa? Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi kita ulang ya. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
sukacitaku jadi penuh. Katakan padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Ayo kita turun, naik lagi. Sekali lagi, sama-sama bilang, pam 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 pam, yeay. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yes, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kasih-Mu lebih indah, kasih-Mu indah bagi hidup kami. Kau membuat kami terpesona, Kau membuatku terpesona.
mau senangkan hatimu Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Ini kami anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami datang penuh dengan ucapan syukur Yesus. Terima kasih. Sungguh berterima kasih buat kasih-Mu bagi hidupku. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu turun untuk bangsa kami. Pemulihan terjadi untuk negeri ini. Kami melepaskan berkat untuk pemimpin kami, untuk presiden kami Bapak Jokowi beserta wakilnya. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatan, juga hikmat daripada-Mu, sehingga setiap keputusan-keputusan yang keluar itu sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami juga berdoa dan memberkati untuk setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan, pulihkan setiap provinsi-provinsi. Kami juga berdoa dan memberkati untuk Opa Gede. Berkati dengan kesehatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk seluruh pelayan-pelayan anak yang ada di Indonesia. Engkau juga mampukan setiap kakak-kakak untuk melayani generasi ini. Perlengkapi setiap kakak-kakak untuk peduli dengan generasi ini. Terlebih Tuhan, kami rindu berdoa untuk setiap anak-anak dimanapun saat ini berada, apapun kondisimu saat ini berada, ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati dengan kesehatan, perlindungan yang sempurna ada untuk setiap anak-anak-Mu. Ini doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sungguh mempesona buat hidup kami. Engkau sungguh mempesona bagi hidup keluarga kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami menjadi murid yang baik.
Kami boleh belajar firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kak Ruslin, ini ada hadiah untuk kakak. Hadiah. Ada kado. Terima kasih Kak Yamima. Terima kasih. Aduh, dapat hadiah. Besar lagi. Isinya apa ya? Mau tahu? Nanti ya bukanya ya. Buka. Enggak. Ini ada hadiah. Kalau dikasih hadiah, pasti semua mau. Kak Ruslin juga mau. Mau kan? Mau banget. Siapa yang mau? Mau banget. Nah, hari ini Kak Ruslin mau kasih hadiah. Biasa hadiah diberikan kalau kita juara, mungkin lomba, atau karena kita rajin belajar, karena papa mama kasih. Nanti kalau naik kelas dapat hadiah, pasti begitu. Terus kalau dapat hadiah pasti happy. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa ya? Barang atau hadiahnya jalan-jalan, bisa apa saja. Tapi ada loh yang terima hadiah tapi pakai marah-marah. Ada seorang bapak sedih. Enggak sedih. Karena dia kasih hadiah buat anaknya, dibuang hadiahnya. Aduh. Hadiahnya dilempar, dibuang. Anaknya marah-marah lagi sama bapaknya. Papa itu ya. Papanya sudah baik hati, mau beri hadiah, malah marah-marah. Boleh nggak seperti itu? Yang rugi siapa? Pasti kita dong. Jadi kita nggak dapat hadiah ya kan? Nah, anak itu menolak pemberian ayahnya. Nah, hari ini kita juga belajar firman Tuhan, judulnya sama, ditolak. Apa ya ditolak ya? Siapa yang ditolak ya? Ada orang-orang yang sedang marah kepada Tuhan Yesus. Orang-orang ini baru, Tuhan Yesus nih ya. Mereka marah-marah. Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Mereka marah-marah. Kenapa orang-orang dimarah ya? Biasanya anak-anak sayang sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang ini marah. Kenapa ya? Kita mau baca Alkitabnya. Kak Ruslin dibantu sama Kak Angel. Lukas 4 ayat 16-30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa,
banyak kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, seorang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa ia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak pada melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Terima kasih Kak Angel sudah membacakannya buat Kak Roslin dan buat kita semua. Waktu itu Yesus dari kota Galilea. Terus Yesus melakukan perjalanan ke kota Nazaret. Ingat, kota Nazaret adalah kota di mana Yesus dipanggil orang Nazaret karena Yesus dibesarkan dari Nazaret. Terus murid-murid selalu mengikuti Yesus. Kebiasaan Tuhan Yesus pada hari Sabat, Tuhan Yesus pasti di rumah ibadat atau di gereja kalau sekarang. Terus Tuhan Yesus suka mengajar. Pada waktu itu Yesus berdiri. Terus dia buka Alkitab. Ingat, Alkitabnya bukan seperti yang sekarang yang tebal begitu atau pakai handphone. Yang dulu mereka masih pakai kitab gulungan. Nah, kakak bawa nih kitab gulungan. Nih. Terus Yesus membaca dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau sekarang tepuk tangannya. Nah, pada waktu itu langsung ditutup sama Tuhan Yesus. Digulung lagi. Selesai itu Tuhan Yesus kasih sama pejabat yang ada di gereja itu. Nah, letak di sini. Terus Tuhan Yesus duduk. Semua orang lihat. Mata semua orang lihat kepada Yesus. Mereka sudah mulai fokus kepada Yesus. Di situ Yesus mulai mengajar orang-orang itu. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, orang-orang mulai mereka bilang, bener ya, bener ya. Oh, ada yang bilang, weh, hebat ya, kata-katanya indah, bagus ya. Mereka ada satu sama. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mulai satu, itu kan anaknya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu tukang kayu. Iya ya, Yesus ini kan anaknya Pak Yusuf tukang kayu. Satunya lagi ngomong, iya mamanya yang Ibu Maria itu loh. Satu lagi bilang, iya yang saudaranya ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, ada Yudas. Yang lain ngomong lagi, iya itu saudara-saudara perempuannya ada di sekitar kita. Mulai mereka ngomongin Yesus. Padahal tadinya mereka kagum, mereka takjub. Indah banget apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka ingat siapa Yesus itu. Mulai mereka mengingat, Yesus itu dari keluarga tukang kayu, keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Anak tukang kayu bisanya cuma bikin kursi, bikin meja, bikin lemari gitu-gitu, nggak ada istimewanya. Dari mana dia ya diperoleh semua itu bisa hebat kayak gitu ya, bisa baca begitu bagus ya. Ada lagi, hikmat dari mana pula ya, kok bisa ya, dari mana diberikan kepadanya tuh ya. Ada lagi bilang, mujizat-mujizat itu kok bisa diadakan sama tangan dia ya. Mereka udah memikir, tadinya mereka yang takjub, heran, jadi kecewa. Mulai menolak Yesus. Dan mereka bilang, enggak iya nih Yesus nih. Mulai ragu-ragu. Dan mereka menjadi tidak percaya kepada Yesus. Tadinya seperti apa, tapi kemudian seperti apa? Yesus menjawab, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mendengar itu marah orang-orang
Mereka marah. Apa yang dilakukan? Mereka bilang, didorongnya Yesus, didorong. Mereka halau, mereka usir Yesus keluar kota dari rumah ibadat. Mereka bawa Yesus, ayo bawa dia. Dibawanya ke tebing gunung. Aduh, mau diapain Tuhan Yesus ya? Mau dilemparkan dia dari jurang. Aduh, tega sekali mereka. Yesus mau didorong ke jurang. Tapi di firman Tuhan dikatakan, Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Di Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulis, Yesus menerobos orang banyak. Yesus aman. Yesus gak jadi diterjunkan ke jurang. Yesus lewat. Adik-adik, Yesus membaca kitab supaya memberkati orang-orang tadi. Orang yang miskin diberikan kabar baik, kata Tuhan Yesus. Orang-orang tawanan dibebaskan, orang-orang buta disembuhkan, orang yang tertindas akan dibebaskan. Tuhan mau memberi hadiah yang terbaik buat mereka. Tapi bukannya mereka senang, mereka malah marah-marah. Mereka menolak Yesus. Karena ketidakpercayaan, dikatakan di firman Tuhan, tidak banyak mujizat diadakannya di Nazaret. Di tempat lain mujizat banyak ada di Nazaret dibuat, tapi tidak banyak. Adik-adik perhatikan, mereka tidak diberkati karena tidak terjadi banyak mujizat. Mereka menolak Yesus, pasti ujung-ujungnya ke neraka. Mereka menolak Yesus berarti menolak pergi ke surga, ke tempatnya Tuhan Yesus. Menolak untuk mengasihi Yesus berarti menerima dan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ngeri ya, seperti itu orang-orang yang menolak Yesus. Adik-adik, Yesus ditolak waktu beritakan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita nyampaikan firman Tuhan, orang gak terima, orang marah. Apa tuh firman Tuhan? Apa tuh? Gak usah ngomongin. Mereka juga nolak. Ingat, Tuhan Yesus juga pernah ditolak. Kita gak boleh kecewa, kita gak boleh takut. Ingat firman Tuhan, ingatkan kita, selesaikan amanat agung. Sampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada teman kita. Kalau orang lain nolak, terserah. Tapi kita harus sampaikan firman Tuhan. Yesus pernah ngalami ditolak. Tapi ingat lagi, dunia kadang melihat siapa kita. Dunia, ini kan si itu, ini yang rumahnya itu, ini yang miskin, ini yang gak pinter, ngapain dia ngomongin firman Tuhan, siapa dia? Dunia suka seperti itu. Ingat, Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita sepenuhnya dan apa adanya. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 25a, jagalah supaya kamu jangan menolak Yesus. Ingat adik-adik, hari-hari ke depan semakin sulit. Jangan sampai kita menolak Yesus. Jangan sampai Yesus diubah, ditukar dengan apapun. Manusia bisa menolak kita, tapi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Adik-adik, Tuhan melihat dirimu sekarang, keberadaanmu apa adanya. Kalau manusia mungkin menolak kamu, orangnya jelek, kamu orangnya begini begitu, dan apa saja dunia mengatakan tentang kita. Dunia kadang gak suka dengan kita. Ingat, Yesus menerimamu apa adanya. Yesus mengasihimu apa adanya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi Tuhan melihat hatimu, hati Kak Roslin, hati kita semua. Tuhan sayang kepadamu. Mari kita nyanyi lagu ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun
sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menenang hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan mengenal hatimu, Tuhan mengenal siapa engkau melebihi papa mama kita. Tuhan tahu engkau apa adanya, Tuhan menerimamu apa adanya. Saat ini engkau dalam keadaan apapun, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tahu keberadaanmu. Saat ini engkau yang ada di rumah-rumah, saat ini Tuhan menjamah hatimu, saat ini Tuhan menyayangimu sepenuhnya. Tuhan tidak memandang dalam keadaan apapun engkau, Tuhan mengasihimu. Kalau Tuhan Yesus pernah merasakan ditolak, waktu engkau ditolak Tuhan pernah merasakannya. Tuhan tahu bagaimana rasanya ditolak, Tuhan tahu bagaimana tidak diterima oleh dunia ini. Waktu kita tidak diterima karena keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tahu siapa dirimu, Tuhan mengenal engkau. Semua kami engkau tahu Tuhan. Engkau yang memandang kepada hati kami jauh lebih dalam dari siapapun. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, tapi engkau melihat hati setiap kami. Kami buka hatimu untuk Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kami. Kami buka hatimu Tuhan untuk terus mengasihi kami. Jangan pernah berhenti menyayangi kami, jangan pernah berhenti mengasihi kami, karena itu yang kami perlu. Kasih Tuhan tidak pura-pura, kasih Tuhan apa adanya. Engkau mengasihi kami sampai engkau memberikan salib. Bagaimana engkau disalib untuk kami semua, karena engkau mengasihi kami, engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Mari katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih buat penerimaan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas buat semua kami. Kasih agape, kasih apapun, walaupun buat setiap kami, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih. Engkau yang di rumah, terima kasih kepada Tuhan. Engkau tidak sendiri, engkau dikasihi Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan, engkau disayang Tuhan Yesus. Terima
terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau menerima kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjana hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku